Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran Gagne dan Briggs. Belajar adalah sesuatu yang pasti terjadi dan dialami oleh manusia karena merupakan proses yang berlangsung selamanya dan dengan sadar dalam hidupnya. Proses belajar terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya kapan saja dan di mana saja. Seseorang yang telah belajar akan mengalami perubahan tingkah laku pada dirinya, baik dalam pengetahuan dan keterampilan, maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang positif. Belajar merupakan aktivitas yang membutuhkan daya pikir, sehingga memberikan kesempatan yang luas dan terbatas untuk dapat meningkatkan kapasitas diri dengan mendapat pengetahuan yang baru. Guru memiliki peranan penting di dalam proses belajar mengajar, dan setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan demi kepentingan peserta didiknya, sesuai dengan profesi dan tanggung jawabnya. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Oleh karena itu, pembelajaran mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran adalah membantu agar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan isi proses pembelajaran tersebut. Pengembangan merupakan proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan atau desain ke dalam bentuk fisik. Dalam hal ini, akhir dari proses pengembangan akan menghasilkan sebuah produk di mana sebelum proses pembuatan produk tersebut diawali dengan proses. Menurut Gagne dan Briggs, pengembangan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung proses terjadinya belajar mengajar. Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan terarah untuk membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. Beberapa teori belajar yang relevan dan dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 1. Teori belajar humanisme, yaitu proses belajar yang dilakukan untuk memanusiakan manusia dengan tercapainya aktualisasi diri pada siswa secara optimal. 2. Teori belajar konstruktivisme, yaitu menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivasi kolaborasi, refleksi, serta interpretasi. 3. Teori belajar sibernetik, yaitu proses belajar dengan mengolah informasi yang ditentukan oleh sistem informasi. Kemudian yang keempat, teori belajar kognitif, yakni pengorganisasian aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh suatu pemahaman. Salah satu teori belajar kognitif adalah teori yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne yang disebut dengan teori pembelajaran Gagne. Teori ini sebagai sebuah bentuk rangkaian langkah belajar yang mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan pembagian tipe hasil belajar. Teori belajar Robert M. Gagne merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Pada teori pemrosesan informasi, timbul adanya interaksi antara kondisi internal dan kondisi individu. Kondisi internal sebagai keadaan diri individu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan kondisi eksternal sebagai rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam pembelajaran. Kondisi eksternal ini disebut 9 langkah pembelajaran yang sesuai dengan teori Gagne. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk langkah-langkah pembelajaran metode Gagne dan Briggs. Untuk langkah-langkahnya itu ada 9. Yang pertama yaitu menumbuhkan minat dan motivasi belajar pada siswa dan memfokuskan siswa tersebut pada materi pelajaran yang akan dipelajari atau sedang dipelajari. Jadi guru harus mampu untuk memfokuskan dan menumbuhkan minat belajar siswanya untuk belajar sehingga siswa merasa senang saat melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan belajar.
sehingga murid dapat mengerti mengapa dia harus mempelajari materi ini, karena gurunya telah memberikan arahan tentang tujuan dari pembelajaran ini, apa hal yang akan dicapai oleh murid ketika mereka melakukan pembelajaran ini. Yang ketiga yaitu mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk memberikan penguatan materi tentang materi yang telah diselesaikan pada minggu lalu, sehingga siswa masih ingat tentang materi apa yang telah dia pelajari, sehingga hal itu akan membekas terus-menerus atau long term memory. Yang keempat yaitu menyampaikan materi-materi pada proses pembelajaran. Untuk menyampaikan materi ini terdapat berbagai cara dan metode, namun yang paling penting guru dapat mengetahui karakter tiap siswanya, sehingga ketika menyampaikan materi atau pembelajaran, siswa dapat mengerti tentang hal tersebut dan mengertinya itu dengan cara yang mudah. Yang kelima yaitu memberi arahan tentang petunjuk belajar. Hal ini sangat diperlukan karena ketika siswanya merasa kesulitan tentang pembelajaran tersebut, guru dapat memberikan arahan dan petunjuk yang benar tentang tata cara belajar tersebut, seperti pada tata cara praktikum atau belajar yang lainnya. Yang keenam yaitu memberikan stimulus pada siswa agar siswa tersebut dapat merespon hal yang terjadi. Misal terdapat pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa itu dapat aktif di kelas dan merespon tentang diskusi yang telah dibahas. Hal ini dapat menumbuhkan minat dan kreativitas siswa terhadap materi pembelajaran tersebut. Yang ketujuh yaitu memberikan penguatan materi terhadap hasil belajar yang telah dilakukan oleh siswanya, sehingga siswa dapat mengerti lebih paham mengapa hal itu terjadi dalam proses pembelajaran dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu guru melakukan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan. Hal ini berguna ketika terdapat suatu kesalahan atau suatu hal. Proses belajar menurut Robert M. Gardner dan Briggs. Belajar memberikan sumbangsi terhadap apa yang dikembangkan sebagai suatu proses yang logis. Lalu, perkembangan tingkah laku atau behavior dari seseorang itu adalah hasil dari proses belajar. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang diberikan atau dijelaskan oleh Robert M. Gardner adalah yang pertama, perhatian, minat, motivasi belajar siswa. Yang kedua, keterlibatan dan keaktifan langsung siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengulang atau mempelajari kembali mata pelajaran bagi siswa yang sudah diajarkan oleh guru. Lalu yang keempat, menghadapi tantangan dan semangat belajar. Yang kelima, memberikan timbal balik dan melakukan penguatan belajar. Dan yang terakhir, adanya perbedaan dalam perilaku belajar siswa. Lebih dari itu, hal yang harus diperhatikan guru adalah tentang terciptanya kondisi belajar yang kondusif pada lingkungan belajar. Pada kondisi berbasis media, meliputi jenis penyajian yang disampaikan kepada siswa dengan adanya jadwal, sistematika, dan perorganisasian. Hasil belajar atau output yang dihasilkan menurut teori Gardner dan Briggs. Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh seseorang atau siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Menurut teori ini, ada 5 hasil pembelajaran atau output yang dihasilkan. Yang pertama yaitu informasi verbal, yang kedua yaitu kemampuan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, yang keempat sikap, dan yang terakhir yaitu kemampuan motorik atau keterampilan motorik. Informasi verbal adalah perbuatan yang dilakukan secara lisan, baik 2 atau lebih serangkaian stimulus respon yang diberikan oleh guru kepada siswanya sebagai responden, dan hasilnya dapat berupa lisan, tulisan, ataupun sebuah gambar. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dihasilkan seseorang atau siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu strategi kognitif, yaitu kemampuan seseorang untuk
yang terorganisasi sehingga dapat membantu seorang tersebut atau siswa dalam memecahkan masalah. Output yang keempat yaitu sikap, di mana diharapkan dapat membentuk sikap siswa berupa memahami, menilai, memperhatikan, dan menghargai, serta mengorganisasikan. Yang terakhir yaitu keterampilan motorik, yaitu proses seseorang atau siswa untuk mengembangkan keterampilan atau responnya sehingga membentuk suatu gerakan yang terorganisasi. Di dalam teori pembelajaran, Gagne dan juga Briggs pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran. Nah, di sini pastinya seorang pendidik akan merasa terdorong hatinya untuk melakukan atau memberikan pengajaran-pengajaran yang terbaik kepada peserta didiknya. Untuk yang kedua, kelebihannya yaitu memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga kebiasaan. Nah, di sini pendidik akan merasakan sendiri benefitnya, bahwasannya ketika mereka memberikan pengajaran dalam teori ini, mereka akan memperoleh dua keuntungan, yaitu memperoleh kemampuan dalam praktik dan juga memberikan kebiasaan tersendiri untuk melakukan praktik secara sistematis seperti itu. Untuk yang ketiga, cocok untuk melatih anak yang masih membutuhkan peran orang dewasa. Nah, di sini orang-orang dewasa itu seperti apa? Yaitu ya kita sebagai pendidik. Nah, di sini mereka akan dilatih, peserta didik akan dilatih dengan cara-cara kita, dengan memberikan pembelajaran dan juga hal-hal yang menarik, sehingga mereka akan lebih tertarik atau lebih bersemangat untuk melakukan pengajaran. Untuk yang keempat, yaitu dalam teori ini dapat dikendalikan. Dalam teori ini berarti di dalam hal apapun itu bisa dikendalikan dengan baik. Untuk yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Dalam pembelajarannya kita selalu berpusat pada guru. Jadi di sini gurunya bersifat otoriter. Itu yang pertama, kekurangan yang pertama. Nah, di sini sangat bahwasannya di dalam teori yang lain itu biasanya guru sebagai fasilitator. Tapi di sini di dalam teori pembelajaran Gagne dan juga Briggs ini seorang guru itu dijadikan sebagai otoriter. Nah, di sini berarti seorang pendidik harus bekerja keras atau bekerja lebih. Selain mereka memberikan teori, tetapi mereka juga harus menjadikan pusat perhatian, sehingga di sini peserta didik memandang gurunya itu sebagai pusat pembelajarannya seperti itu. Untuk kekurangan yang kedua yaitu hanya berorientasi pada hasil. Nah, di sini mereka tidak berfokus pada proses atau sistem yang bekerja. Nah, tapi mereka berproses pada hasil-hasilnya. Untuk yang kekurangan yang ketiga yaitu komunikasi hanya berlangsung searah. Nah, di sini mereka hanya berfokuskan kepada searah saja. Mereka tidak melihat berbagai arah yang satu dengan arah yang lainnya. Mereka akan fokus pada satu arah saja.